Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genre fantasi sastra populer akan mempresentasikan mengenai analisis struktural pada novel Tujuh Kelana karya Nela Neva. Anggota kami terdiri atas saya sendiri, Nadia Sulistiana, beserta rekan saya, Nova Talia. Pada pembahasan kali ini akan membahas yang pertama tentang pendahuluan, kemudian kajian teori, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan bagian latar belakang. Analisis sastra populer bertajuk Analisis Struktural pada novel Tujuh Kelana karya Nela Neva bertujuan untuk menganalisis untuk unsur intrinsik berdasarkan kajian strukturalisme sastra yang ada pada novel Tujuh Kelana karya Nela Neva. Kajian struktural yang digunakan dalam runtutan Salindia ini didasari oleh pandangan Burhan Nurdiantoro mengenai unsur intrinsik dalam karya sastra, tak terkecuali pada novel populer. Pada presentasi kali ini difokuskan pembahasan terhadap penelitian terhadap struktur atau unsur intrinsik yang ada di dalam objek kajian novel ini. Dari segi pembaca, novel ini menarik untuk dijadikan objek pada penelitian singkat ini dengan memanfaatkan pandangan struktural Burhan Nurdiantoro yang meliputi 8 bagian penting. Yang pertama tema, kemudian peristiwa, cerita, plot, penukuhan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan gaya bahasa. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja unsur yang termasuk dalam strukturalisme pada sastra populer? Yang kedua, apa peranan unsur dalam karya sastra untuk mendukung kajian struktural? Dan yang ketiga, apa saja bagian yang diteliti dalam kajian struktural pada novel Tujuh Kelana karya Nela Neva? Tujuan dan manfaat pada penelitian singkat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui unsur yang termasuk dalam strukturalisme pada sastra populer. Yang kedua, mengetahui peranan unsur dalam karya sastra untuk mendukung kajian struktural. Dan yang ketiga, mendeskripsikan hasil dari bagian yang diteliti dalam kajian struktural pada novel Tujuh Kelana karya Nela Neva. Hakikat sastra populer sendiri adalah sastra populer merupakan perekam kehidupan sesaat dan sejatinya tidak banyak memperbincangkan kehidupan dalam segala kemungkinan. Sastra populer menyajikan kembali histori kehidupan dengan harapan bahwa pembaca akan mengenal kembali pengalamannya sehingga mereka merasa terhibur karena seseorang atau pengarang telah menceritakan kembali pengalaman itu. Sastra populer juga memantulkan secara langsung sifat emosional dan bukan merupakan tafsiran dari emosi itu. Oleh karenanya, sastra populer yang baik banyak mengundang pembaca untuk mengidentifikasikan dirinya. Menurut Khayyam dalam Nurdiantoro tahun 1994 halaman 31. Novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah-masalah yang aktual dan selalu menzaman, namun hanya sampai pada tingkat permukaan saja. Next. Selain itu, novel populer tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara lebih intens, tidak berusaha meresapi hakikat kehidupan. Sebab jika demikian halnya, novel populer akan menjadi berat dan berubah menjadi novel serius dan boleh jadi akan ditinggalkan oleh pembacanya. Oleh karena itu, novel populer pada umumnya bersifat artifisial, hanya bersifat sementara dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi. Novel semacam itu biasanya cepat dilupakan orang, apalagi dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Kajian teori novel Tujuh Kelana. Kajian teori ini menggunakan pendekatan strukturalisme dalam karya sastra. Pembagian unsur intrinsik struktural karya sastra yang tergolong tradisional adalah pembagian berdasarkan unsur bentuk dan isi sebuah pembagian dikotomis yang sebenarnya diterima orang dengan agak keberatan. Hal itu disebabkan pada kenyataannya tak mudah memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam unsur bentuk atau isi karena keduanya saling berkaitan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ahli mengutarakan bahwa strukturalisme adalah
bahwa strukturalisme dalam karya sastra berupa unsur intrinsik. Menurut Nurgiantoro, unsur intrinsik meliputi 9 bagian penting, yaitu tema, peristiwa, cerita, plot, penukuhan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Metode penelitian yang digunakan sebagai pendekatan. Dalam penulisan salindia ilmiah ini, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan kontekstual, penelitian yang mengacu pada analisis, maka yang dimaksud dengan deskriptif pada penelitian ini adalah pendeskripsian atas tujuan dan rumusan masalah mengenai bagaimana peneliti menemukan unsur intrinsik strukturalisme pada novel Tujuh Kelana karya Nela Neva. Next. Sumber data terbagi atas data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer dalam penelitian singkat ini adalah novel Tujuh Kelana karya Nela Neva. Kemudian identitas novel ada di bawah ini, yaitu judul karya Tujuh Kelana, nama pengarang Nela Neva, penerbit PT Alex Media Komputindo, tahun terbitnya 2020. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nova. Silakan. Baik, selanjutnya masih di bab 3, yaitu data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan artikel online yang mengangkat masalah mengenai pendekatan struktural berupa unsur intrinsik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan dan melalui teknik kepustakaan, simak, baca, dan catat. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara secara langsung, sebagaimana penelitian sastra lainnya, karena objek penelitiannya adalah novel. Selanjutnya masih di teknik analisis data. Teknik analisis data dalam karya ilmiah ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, yakni novel yang telah dipisahkan untuk diteliti, kemudian objek tersebut melalui proses analisis dengan komponen utama, unsur intrinsik menurut Nurgiantoro. Selanjutnya ada bab 4, yaitu pembahasan. Analisis struktural pada novel Tujuh Kelana karya Nela Neva. Yang pertama ada tema. Tema dalam novel ini adalah fantasi dan petualangan yang mengutarakan kisah dari para tokoh yang mengalami pengalaman magis untuk menemukan suatu hal ajaib di dunia ini. Selanjutnya peristiwa. Peristiwa yang diangkat dalam novel ini ialah peristiwa magis dari tokoh Zara dan Dion. Terjadi ketegangan antara para pengkhianat yang dulunya adalah kaum pelindung yang membolot ini ingin menggunakan kekuatan di gerbang ajaib ini untuk menguasai bumi. Hanya Zara dan Dion yang bisa menemukan ketujuh fragmen kunci ini dan memegangnya. Zara dan Dion adalah medium yang digunakan oleh Lyra dan Leon, sang aristokrat terakhir di bumi. Cerita. Jenis cerita pada novel ini mengangkat dari fiksi yang mengarah ke kaidah bahasa fantasi. Seluruh kejadian yang ada didasari oleh imajinasi pengarang untuk membangun cerita di luar realitas hidup manusia biasa. Selanjutnya, plot dalam novel ini mengarah pada pembawaan tokoh terhadap alur cerita yang ada. Diawali dengan tokoh Zara dan Dion yang merupakan dua manusia, dan mereka tidak sengaja menemukan permata merah yang ternyata adalah fragmen kunci untuk sebuah gerbang. Tidak hanya itu, mereka bahkan membuat fragmen kunci ini mengeluarkan cahaya terang di saat manusia lain tidak bisa melakukannya. Bahkan para kaum pelindung kesakitan ketika memegang permata ini. Ketegangan antar tokoh terjadi ketika tokoh-tokoh lain tidak bisa mengambil permata untuk membuka gerbang. Dan terjadi kecemburuan yang mengakibatkan jalan cerita pada novel ini semakin seru dan berbau fantasi. Maka dengan ini, alur cerita pun dapat disimpulkan sebagai alur cerita maju dengan rekam jejak yang cepat perpindahannya. Selanjutnya masih pembahasan di penokohan. Yang pertama ada Zara dan Dion. Mereka memiliki karakter penokohan yang ceria, bebas, cekatan, memiliki senjata fisik berupa telepati. Yang kedua, Alto memiliki karakter penokohan yang hemat bicara, menggunakan kemampuannya untuk bertindak secara langsung tanpa banyak basa-basi. Yang ketiga ada Lision, memiliki karakter penokohan yang berani, sedikit gegabah, dan rendah hati. Selanjutnya Green memiliki karakter penokohan yang tidak bisa diam, penyayang, dan loyal.
Yang kelima ada Lira, memiliki karakter penokohan yang lembut, manis, dan penyayang. Yang keenam ada Leon, aristokrat kembar yang menjadi penjaga terakhir bumi. Latar. Latar tempat didominasi oleh dunia luar dan tempatnya berpindah-pindah ke berbagai negara. Karena ceritanya memang tentang pencarian 7 fragmen kunci atau permata yang tersebar di seluruh dunia. Waktu didominasi oleh waktu yang nyata seperti pagi hari, namun seketika berpindah pada waktu imajinasi dari dunia luar. Sedangkan suasana terasa mencekam, terkesan mistis dan mengangkat suasana magis karena tokoh mengalami perpindahan tempat akibat menyentuh benda berupa permata merah. Sudut pandang yaitu dari orang ketiga serba tahu. Gaya bahasa pada novel ini ada gaya bahasa umum, bahasa Indonesia tanpa majas apapun. Yang kelima ada simpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Salindia sebelumnya, simpulan yang didapat dari analisis ini adalah unsur yang termasuk dalam strukturalisme pada sastra populer adalah unsur intrinsik dalam karya sastra terpilih. Kemudian peranan unsur dalam karya sastra untuk mendukung kajian struktural hanya sampai pada unsur intrinsik. Sebabnya karena unsur intrinsik bukan merupakan bagian struktural sastra. Hasil dari bagian yang diteliti dalam kajian struktural pada novel Tujuh Kelana, karena Nela Neva adalah tema, peristiwa, cerita, alur atau plot penokohan, latar sudut pandang, dan gaya bahasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.